di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Indonesia ini rusak tenang. Rusak. Orang-orang nggak pernah muncul di media, terutama ini juga dinasti mencoba membangun dinasti politik ya, seperti Pramono Anung, sekretaris kabinet. Kirain teh dia orang bener, nggak taunya orang bener. Ada 124 calon terkait dengan dinasti politik. 57 orang calon bupati. Ya kan? 5 orang calon gubernur, 4 orang calon wakil gubernur, 30 calon wakil bupati, 8 orang calon wakil wali kota, 20 calon wali kota. Jadi rupanya kayaknya Jokowi yang main ini ya. Apa ini? Nggak tahu malu siapa, Rizal Ramli ya. Rizal Ramli ngomong apa sih? Rizal, waktu pembangunan jalan tol dan infrastruktur di markup sampai 30%. Setelah jadi dijual ke swasta dengan diskon 30 sampai 40%. Kerugian negara 60-70% yang harus ditanggung rakyat lewat APBN. Inilah model pembangunan infrastruktur Jokowi. Pakai utang ugal-ugalan, ngajak bangkrut, ya kan? Rizal Ramli. Ini yang udah diverifikasi, berarti asli dia ya. Waduh, dulu nih yang lebih seru nih. Mana barusan? Oh ini. Mana ya barusan? Tempo. Dugaan keterlibatan birokrasi dan aparat keamanan memenangkan kerabat. Nah. Jadi ini pesta untuk kerabat. Nah ini. Sebanyak 270 daerah menggelar pemilihan kepala daerah pada Rabu 9 Desember 2020. Sebagian di antara para calon berkerabat dengan para pejabat di tingkat pusat maupun daerah. Di sejumlah wilayah politik kekerabatan terbukti lebih banyak mudorot dan tidak membawa manfaat. Nah ini Gibran Raka Bumi Raka. Ini tulisan Tempo ya. Tempo paling baru ini. Calon wakil
calon wali kota Solo pengusung. Nah, ini partai-partainya PDIP, Golkar, Pan Gerindra, P3, PKB, Nasdem, dan PSI. Terus Muhammad Bobi Afif Nasution itu menantu Pak Jokowi, tadi anak ya. Calon wali kota Medan. Ya. Terus ini ada Siti Nur Aziza, anak dari ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya. Calon wali kota Tangerang Selatan, pengusung Demokrat, PKS, PKB. Nah ini sekarang kita lihat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung diam-diam dia juga main. Hanin Dito Himawan Pramono, anaknya. Calon Bupati Kediri, walah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terus Rahayu Saraswati, keponaannya. Calon wali kota Tangerang Selatan. Aduh. Terus ini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terus adiknya Irman Yassin Limpo, calon wali kota Makassar. Terus ini siapa? Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Sama semua pada main nih. Titik Masuda adik, ya, adik kandung, calon wakil bupati Mojokerto. Piye Mbak? Piye Mas Hanum? Piye Pak Prabowo, piye Mas Syahrul Limpo Yasin. Terus ini mantan gubernur Jambi Zumilo Zola, ini kena kasus korupsi ya. Itu dia punya ibunya Ratu Munawaroh, calon wakil gubernur Jambi. Maknya aja. Ibunya siapa? Istri apa ibu sih? Ibunya. Terus ini siapa? Wali kota Batam Muhammad Rudi. Terus punya istri Marlin Agustina, menjadi wakil gubernur Kepulauan Riau. Aduh, piye iki? Bupati relawan, Bupati Pelalawan M Haris, ya kan? Ada anaknya Adi Sukemi, calon bupati. Ini piye to Indonesia iki? Wes nulis sendiri ya. Jadi singkatnya dari 124 calon terkait dengan dinasti politik ya. 124, 5 tambah 4 tambah 30 tambah 8 tambah 20 tambah 20, 57. Ini harus diatur ya, pasti ada unsur aparat ya yang membantu kalau saudaranya itu menjadi pejabat dan mencalonkan saudara yang lain untuk maju jadi pejabat publik atau orang partai atau bukan orang partai, orang yang berjuang untuk mencari kedudukan politik, mesti dikerahkan tuh aparat. Nah di situ korupsi muncul, ya, gratifikasi muncul, di situ nggak sehatnya dinasti politik kekerabatan itu. Sama ya nggak ada di sini Atut Banten tuh hampir semuanya kiri kanan atas bawah itu juga berkerabat untuk menguasai jabatan-jabatan publik ya. Ya termasuk Airin itu. Airin kan masih keluarganya Atut. Jadi gimana, mau dihancurin Indonesia atau mau ditata ya? Memang perubahan diperlukan ya. Moga-moga Allah menganugerahkan pemimpin baru yang punya visi yang lebih berkeadilan, yang akhirnya yang sejahtera itu rakyat, bukan kekerabatan di antara mereka menguasai sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik untuk kesejahteraan lapisan yang sudah kaya. Rakyat sementara hidup dalam deru campur debu di jalan-jalan sebagai tukang ojek dan pedagang non formal. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.